Para pemirsa, para pendengar, pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan, kita akan lanjutkan setelah barusan sejenak kita break. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau tujuannya qad sesuai dengan syariah dan hikmatus syariah, hikmatut tasyri'nya adalah ta'awun, saling tolong menolong, membantu pada sesama yang kurang mampu, sehingga dinilai ibadah oleh Allah. Dalam bahasanya fiqhus sunnah, qurbatun yataqarrabu biha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara riba ini adalah tujuannya profit, ngambil untung, ya, ngambil untung. Nah, ini dua hal yang sangat kontras, berbeda. Makanya kemudian riba itu dilarang dalam agama, dalam konsep ekonomi syariah diharamkan, ya, riba itu. Karena memang tujuannya profit. Lah, kenapa tidak boleh ngambil untung dalam hutang piutang? Karena memang qad itu tujuannya untuk tolong menolong. Ya, perlu saya sampaikan sebagai tambahan, ini agak melebar tapi ini sangat penting karena terkait. Dalam konsep ekonomi syariah atau fikih muamalah, ada akad-akad yang memang itu diperuntukkan untuk tabarruk. Jadi ada akad tabarruk, ada akad tijari. Akad tabarruk itu akad-akad yang memang digunakan untuk tujuan kebajikan, kebaikan. Atau bahasa yang mudah ta'awun, saling tolong menolong, membantu. Di antara contohnya adalah qad. Qad itu adalah termasuk akad tabarruk. Memang disyariatkannya untuk saling tolong menolong, untuk mencari kebajikan, kebaikan dari Allah. Selain qad ada lagi ariyah, ariyah pinjam meminjam. Itu juga peminjam barang. Umpamanya A nggak punya buku, ya, tentang ekonomi syariah, kemudian dia pinjam ke temannya B buku itu. Itu tujuannya adalah ta'awun, tidak ada nilai profit, makanya disebut akad tabarruk, ya, pinjam meminjam, pinjam bukunya teman, pinjam ini mungkin tasnya teman. Nah, itu ariyah, itu akad memang tabarruk, nggak boleh dibawa kepada akad tijari, akad yang orientasinya bisnis. Nah, qad ini termasuk. Jadi qad, terus kemudian ariyah, pinjam meminjam, ya, pinjam peminjam barang maksudnya. Karena di kita ini kadangkala qad itu hutang piutang, ada sebagian mengistilahkan pinjam meminjam uang, ya. Kalau ariyah itu pinjam barang, ya, pinjam bukunya, pinjam tasnya. Itu juga akad tabarruk. Lah, di sisi yang lain ada yang namanya akad tijari. Akad-akad yang diperuntukkan memang untuk orientasi bisnis, untuk profit. Contohnya jual beli, itu memang akad untuk tijari dalam konsep fikih muamalah, namanya tijari dalam konsep ekonomi syariah, atau arti mudahnya adalah tujuan nyari untung, profit, bisnis. Itu namanya tijari. Jual beli, terus ijaro, sewa menyewa, itu termasuk bagian dari akad tijari, akad yang berorientasi pada bisnis atau profit. Sementara qad ini termasuk akad tabarruk. Makanya begitu ada orang memberikan hutang kepada orang lain, kok ngambil untung, maka dalam agama disebut riba. Karena menyalahi, ya, termasuk akad tabarruk tapi dipraktekkan menjadi akad tijari. Para pemirsa, pendengar, pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan, kemudian apa sih kira-kira dasar dari riba, ya? Sebelum sampai ke sana, ya, perlu kami sampaikan bahwa konsep riba ini tidak hanya pada umat Rasulullah Muhammad SAW. Konsep larangan riba ini ada sebelumnya, ya.
Bahkan disebut di sini wahwa, bahkan tidak hanya di Islam, ya, tidak hanya di Islam, ya, tapi juga dilarang oleh seluruh agama samawiyah. Di dalam kitab Fiqh Sunnah ini halaman 176, wahwa utawi riba muharramun iku den haramaken. Riba itu diharamkan fi jami'il adyanis samawiyah. Wa makhdurun fil yahudiyah wal masihiyah wal islam. Bahkan ja'a fil ahdil qadim. Ya. Sejak dulu ini sudah diharamkan oleh seluruh agama. Agama langit, ya, agama Yahudi, Nasrani, Islam, ini semua mengharamkan riba. Ya. Oleh karena itu, banyak hadis-hadis yang memberikan pemahaman kepada kita betapa pentingnya kita untuk meninggalkan riba. Ya. Saya ingat, ada pernah pertanyaan dalam sebuah majelis taklim yang lain. Ada yang pernah bertanya, apakah rentenir itu juga termasuk pelaku riba? Oh iya, itu contoh konkret di masyarakat. Rentenir itu adalah riba. Memakan riba. Ya. Bahkan saya punya pengalaman, mohon maaf. Ada cerita salah satu jamaah yang datang ke saya, bercerita tentang beban yang dihadapi karena selalu diteror, ya, ditekan oleh rentenir untuk segera mengembalikannya. Tapi dengan jumlah, ya, tambahan bunga yang luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau ada yang bertanya apakah rentenir termasuk itu? Iya. Rentenir itu adalah bagian dari yang mempraktekkan riba di masyarakat. Ya. Dasar yang mungkin bisa kita salah satu, ya, kita sampaikan dalam kesempatan kali, dan ini cukup masyhur hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Bukhari. Rawa al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, ya. Dan hadis ini cukup masyhur. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu akilar riba, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahi wa katibahu. Al-hadis au kama qol. La'anallahu, Allah melaknat. Ini perlu saya garis bawahi, ya. Perlu saya sampaikan, jarang-jarang amat sekali, jarang Rasulullah. Dalam hadis ini Rasulullah menggunakan bahasa la'ana. Allah melaknat. Mungkin saking dahsyatnya dosa-dosa riba. Ya. Sampai Rasulullah menggunakan kata teks kalimat la'ana. Melaknat Allah akilar riba, kepada orang yang memakan riba. Wa mukilahu, yang menjadi wakil riba. Wa syahidaihi, yang menjadi saksi riba. Wa katibau, yang menjadi penulis riba. Nah, jadi yang memakan hasil riba juga dilaknat oleh Allah. Yang menjadi wakilnya orang yang bertransaksi riba juga dilaknat oleh Allah, kata Rasulullah. Yang menjadi saksi transaksi riba juga dilaknat oleh Allah. Yang menjadi penulis, pencatat transaksi riba juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak sekali hadis-hadis yang lain. Tapi kata keterbatasan waktu, ya, dalam kesempatan ngaji ekonomi syariah kali ini, saya hanya menunjukkan satu dasar yang penting sebagai kelengkapan supaya kita bertambah mantap, bertambah yakin bahwa syariat tentang qad, syariat, ya, tentang riba, ya, qad kita anjurkan untuk kita amalkan karena itu bagian dari bentuk, ya, manifestasi kita saling menolong kepada sesamanya. Kemudian riba ini juga perlu kita jadikan sebagai pelajaran supaya kita tidak mengamalkan dan jatuh dalam praktek riba. Ya. Itu kiranya
dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam ngaji ekonomi syariah kali ini melalui channel YouTube Ngaji Ekonomi Syariah bersama saya Haji Muhammad Yazid ini bisa memberikan manfaat bagi kita bersama-sama dan menjadi pengetahuan tambahan untuk kiranya kita bisa mengamalkan qad dan menjauhi riba. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemanfaatan dan ikhtiar kita dalam ngaji ekonomi syariah kali ini. Dari saya mohon maaf manakala ada penyampaian, ada penjelasan, dan ada kata-kata yang salah, yang khilaf, bahkan kurang sopan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Murni tujuan saya hanya ingin berbagi, ya, ingin sharing bersama-sama tentang konsep ekonomi syariah. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dalam tema dalam kesempatan berikutnya dengan judul dan tema yang berbeda. Terima kasih, matur suwun, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.